Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Tetap kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency masih seperti inilah. Secara overall kan di sini posisi ke pertama itu tetap Bitcoin ya, raja daripada sektor kripto. Kedua, Ethereum, ketiganya ada Tether, BNB, XRP. Nah, ini salib menyalip nih antara BNB dan XRP ya kan? Dia saling saling kejar mengejar. Nanti ke-break lagi BNB di bawah ya kan. Nanti ke-break lagi XRP yang ada di bawah naik turun, Bro. Nah, kali ini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya untuk XRP. Ingat ya konteksnya yang seperti saya bilang sebelumnya, disclaimer lagi teman-teman ya. Kalian cari riset pembandingnya juga. Oke. Di sini teman-teman ya, kalau kita melihat untuk XRP sendiri, kalau untuk jangka panjang, saya masih oke. Tapi nggak tahu nih teman-teman masih oke nggak ya untuk jangka panjangnya. Nah, di sini kan si siapa SRP ya, ini area yang cukup kuat sebenarnya menopang daripada pergerakan SRP. Dan ya terbentuk satu candle bullish engulfing, terus dia terjadi sedikit reject, ini mau bullish lagi bro ya, walaupun dia reject sampai sini sih nggak masalah sebenarnya sampai di area 1,9 ya, itu malah dia menutup gapnya, dia langsung bisa break lagi ke atas, harapannya kan seperti itu ya. Terus di sini teman-teman ya, kalau kita melihat bersama-sama, teman-teman ya, kita melihat bersama-sama untuk SRP sendiri, volumenya naik 5%, sentimen komunitas juga cukup positif ya. Kita melihat dari time frame 24 jamnya, dia seperti ini, dan yes, terjadi sedikit retrace juga ya. Nah, kita bisa melihat dari sini teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, oke. Kita ambil ke closing bodinya dia di sini. Oke, ini udah pas. Dia udah sempat koreksi teman-teman ya, hampir menyentuh di area 618 ya, hampir menyentuh di area 618, cuman dia ngambil di swingnya sini. Oke kan? Habis itu dia terpantul lagi ke atas. Apakah ini nanti akan mantul lagi ke atas? Ya, semoga saja, Bro. Seberapa jauh sih pantulannya ke atas kalau kita mengacu pada jangka pendeknya gitu kan? 618 berarti mungkin di sini, Bro. Ya, di sini di kisaran kepala 2,27. Semoga dalam waktu dekatnya naik ke situ. Oke, di sini teman-teman ya, SRP sudah pasti terjadi. Wah, ini menarik nih. Apa nih yang sudah pasti terjadi? Sinyal baru dari SEC memicu kepercayaan pasar. Menarik nih. Jadi SRP sudah pasti akan masuk akal. Apa maksudnya gitu kan? Itulah yang dikatakan para komentator kripto saat ini setelah pernyataan terbaru dari Ketua SEC Paul Agnew memicu kembali kepercayaan di pasar aset digital setelah bertahun-tahun melalui pertempuran hukum dan apa yang dilihat banyak investor sebagai ambiguitas ya regulasi. Nah, dan juga apa yang digambarkan sebagai orang sebagai kebijakan penegak hukum. Nah, yang tidak jelas, pernyataan publik Agnew tentang tindakan Kongres ya telah menghidupkan kembali spekulasi bahwa kejelasan regulasi SRP akhirnya dapat dicapai. Komentarnya yang disampaikan saat Kongres itu memajukan undang-undang aset digital. Ini ya, aset digital baru menunjukkan bahwa perdebatan regulasi SEC tentang SRP mungkin bergerak menuju penyelesaian dan bahwa SRP sudah pasti akan masuk akal dari sudut pandang kebijakan setidaknya menurut pengamat pasar. Oke. Sinyal SEC regulasi SRP dan mengapa kejelasan hukum sudah dekat. Menarik ya. Apa yang sebenarnya dikaitkan Agnew. Jadi ini adalah minggu yang paling penting juga ya, minggu penting bagi kripto. Kongres berada di ambang peningkatan pasar keuangan ketika untuk abad ke-21. Jadi ia juga menambahkan bahwasannya sepenuhnya mendukung upaya Kongres untuk memperjelas pemisahan yurisdiksi antara SEC dan CFTC. Ini benar-benar menandai perubahan dari pendekatan yang berfokus pada penegakan hukum yang telah kita lihat sebelumnya. Nah, dan juga menandakan kesiapan institusi untuk tindakan legislatifnya. Mengapa Jack Ripple itu menyebut SRP sebagai kesepakatan yang sudah diselesaikan?
Jadi, seorang analis kripto itu menyatakan bahwasanya SRP itu sudah pasti akan terjadi setelah mendengar pernyataan Agnis. Analis didasarkan pada keyakinan bahwa dan konsensus antara regulator dan Kongres bahwa ketidakpastian hukum yang berkepanjangan mengenai SRP akan segera berakhir dan kebijakan juga semakin mendapatkan momentum. Namun dorongan terbuka terhadap kejelasan legislatif oleh pejabat senior selalu cenderung diikuti oleh reformasi substantif dan kejadian seperti itu umumnya dikenal dapat mengubah sentimen pasar dengan kecepatan yang relatif sangat cepat. Dan di sini perpecahan yurisdik ya yang mengubah segalanya. Asik. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya. Makanya kalau kita ngomongin SRP ya, Bro ya. Kalau saya sih positif ya, kalau saya masih positif. Tapi disclaimer lagi, jangan ditelaah mentah-mentah juga ya namanya. Setiap pikiran orang kan beda-beda. Makanya setiap kali saya buat konten itu teman-teman ya saya sarankan untuk cari pembanding juga. Jadi gini, kalau menurut saya SRP ya, itu kan kita melihat dari fungsinya terlebih dahulu. Apa sih fungsi koin SRP itu? Apa tujuan diciptakan SRP itu kan? Nah, kita pahami di situ. Tujuan SRP untuk apa? Koinnya berfungsi untuk apa gitu kan? Nah, tujuan ya Ripple menciptakan SRP itu kan untuk menjadi sarana pembayaran lintas batas kan. Nah, itu sangat menarik sebenarnya. Dan untuk saat ini kan beberapa sentral bank ya itu udah mulai mengadopsi SRP juga kan, udah mulai bekerja sama dengan Ripple juga gitu kan. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Makanya kalau saat ini harga daripada SRP itu masih cenderung under value juga, dia masih di bawah $2, masih di bawah $3 kan. Sebenarnya kalau kita punya satu SRP aja cukup ya. Satu, dua, ataupun 5 SRP lah. Paling nggak $10 lah ya. Itu udah lebih dari cukup sih. Karena kita nggak ada yang tahu, Bro. Apakah SRP itu bakal benar-benar bisa grow ya kan sampai ke puluhan dolar atau memang dia akan stagnan di bawah $10. Nggak ada yang tahu juga. Karena nggak ada ilmu pasti. Contoh sederhananya dari Bitcoin ya. Bitcoin itu diprediksikan dia bakal nggak ada harganya, bakal ke nol gitu kan. Tapi ya nyatanya tetap tinggi kan. Nah, di sini apa artinya bagi prospek hukum SRP? Jadi apa artinya ini bagi prospek hukum SRP dengan koin Anda ya diubah menjadi ETF itu seperti berada di sebuah band dan lagu-lagu Anda. Ditambahkan ke semua layanan streaming musik. Ya, tidak menjamin pendengar tetapi menempatkan musik Anda di tempat sebagai besar pendengar berada gitu ya. Jadi mengapa keselarasan regulasi itu penting saat ini? Nah, jadi Agnis berpendapat bahwasanya menyelaraskan regulator dan Kongres di sekitar apa yang ia sebutkan sebagai kerangka kerja yang berkelanjutan. Jadi ini cukup menarik kalau untuk jangka panjangnya. Disclaimer lagi dan mungkin ini dulu semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.